bahagia gak sih Rel dengan profesi sebagai ASN dengan auditor ini? Bahagia Pak. Apapun cita-cita yang kamu ingin capai itu, bersemangatlah untuk mencapai itu Pak. Tidak ada yang salah dari semua cita-cita. Jadi selagi kamu pasti berusaha, pasti nanti ada jalan Pak. Jumpa lagi Baraya Kang Asep ya, di sore hari yang adem ini kita ngobrol-ngobrol santai ya Baraya ya. Kang Asep rasa udah cukup lama ya, Kang Asep udah nggak podcast lagi, jadi untuk menghibur rasa kangen ya Baraya Kang Asep. Jadi di sore hari ini Kang Asep akan bincang-bincang. Kebetulan Kang Asep sudah kedatangan tamu ya, wanita muda cantik soleha ya. Kang Asep kenalkan, namanya Laili. Silakan dikenalin nama lengkap. Nama lengkap ya Pak? Iya, nama lengkapnya. Selamat sore semuanya. Nama lengkap saya Laili Nazila Tunikmah, biasa dipanggil Leli. Iya. Apa lagi Pak? Maknanya apa sih nama makanya keren banget tuh namanya. Islami. Ya, religius banget. Coba terangkan biar Baraya Kang Asep nih tahu sosok narasumber ini. Ini Pak, artinya tuh kalau cerita dari ayah sama ibu, karena saya lahirnya malam hari, jam 11.40 malam hari Pak, makanya dinamainlah Laili. Nazilatun itu turunnya, nikmah itu nikmat. Jadi pada malam hari ternyata nikmat gitu. Itu ya Baraya Kang Asep ya, arti nama dari Laili ini. Nama itu mengandung doa ya, gitu ya. Mudah-mudahan sesuai ya dengan nama ya. Jadi bintang tamu Kang Asep kali ini adalah seorang PNS ya, yang mengabdi di Sekretariat Jenderal ya, yang mendukung terhadap tugas dan fungsi Dewan ya. Jadi Mbak Laili ini adalah PNS yang kebetulan jabatannya sebagai auditor ya. Mungkin yang pertama kali ingin Kang Asep tanya, kenapa sih Mbak Laili mau jadi PNS? Ini penting ini karena podcast ini ditonton oleh berbagai kalangan, terutama untuk anak-anak muda yang sekarang masih kuliah atau masih sekolah, nanti ke depan cita-cita ingin jadi ASN gitu ya. Silakan. Panjang nggak apa-apa? Panjang nggak apa-apa, panjang pendek nggak apa-apa. Ya, karena harganya sama panjang pendek gitu ya. Jadi kebetulan dulu saya nggak pernah Pak kepikiran jadi PNS. Jadi waktu 2016 itu saya lulus SMA, belum rezekinya, belum diterima SNM, belum diterima SBM. Akhirnya saya bilang ke ibu saya, ibu kalau boleh saya gap year nih 1 tahun, saya persiapan lagi. Terus akhirnya ibu memperbolehkan dan mengizinkan. Terus saya belajar buat tes ulang SBM. Dulu cita-cita saya bukan di bidang saya sekarang Pak, auditor. Saya dulu pengen jadi diplomat Pak. Weh, diplomat keren ya. Jadi membina hubungan relasi antar negara lain. Kenapa kok tiba-tiba berubah? Pada saat itu saya memutuskan gap year untuk ngambil S1 Hubungan Internasional di UGM Pak. Alhamdulillah diterima Pak di UGM. Oh, diterima di UGM di jurusan HI? Iya Pak, Hubungan Internasional. Cuman pada saat yang sama ternyata saya juga diterima di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di STAN, di D3 Akuntansi. Iya. Nah, itu kan sekolah kedinasan ya? Iya betul Pak. Kementerian Keuangan ya. Betul. Itu saya udah bilang ke ibu, walaupun saya keterima di STAN, saya pengen ngambil HI-nya. Cuman ibu sama ayah memberikan banyak masukan dan kurang menyetujui Pak kalau tetap ngambil S1 HI-nya. Akhirnya di last minute itu akhirnya ya udah saya mengikuti arahan orang tua, karena ridho Allah kan diri orang tua kan Pak. Jadi mungkin pertimbangannya karena gini juga kali ya, kan HI-nya UGM, sedangkan STAN Jakarta kan, wah gimana emang kamu bisa membelah? Atau emang ada program online itu pembelajaran? Emang nggak bisa ngambil dua-duanya. Oh, nggak bisa. Harus salah satu. Jadi begitu ya pelajaran hidupnya begitu ya Mbak. Hidup itu harus memilih. Ya kan? Silakan memilih mana yang terbaik menurut hati nurani kita ya. Iya, betul Pak. Oke. Terus akhirnya di last minute itu saya bilang ke ibu sama ayah,
Yaudah deh Bu, saya ngikutin aja arahan dari ayah sama ibu, keinginan ayah sama ibu. Akhirnya saya ngambil di stand-nya Pak. Karena kalau Kang Asep dengar stand itu kayaknya enak katanya gue di stand itu ya, dapat apa gaji katanya. Benar nggak? Gimana sih dulu? Kalau dulu tuh Iya begitu. Pak, dulu kalau ini saya cuma dengar-dengar juga ya Pak. Mungkin ada beberapa info yang kurang valid, nanti mohon maaf. Tapi kayaknya dulu itu memang di tahun kedua sudah diangkat jadi PNS Pak. Akhirnya sudah dibayar. Tapi untuk yang angkatan saya sampai dengan sekarang itu belum Pak. Jadi maksudnya diangkat PNS setelah lulus, baru kemudian disebar di seluruh kementerian lembaga. Iya. Nah kebetulan Eri ditempatkan di Sekjen gitu Iya ya. betul Pak. Jadi tadi kuliah tahun berapa? Saya masuk kuliah 2017. 2017 selesai 2020. 2020, kemudian langsung ditempatkan di Sekjen di 2021. Berarti udah 4 tahun ya Iya. menjadi Jalan, auditor. Iya. Berarti dulu waktu ditanya ngambil jurusannya apa? Kan banyak juga kan, Iya, berapa ada apa namanya cukai gitu. Saya dulu di 3 akuntansi. Oh di 3 akuntansi ya, jadi menjadi auditor. Iya. Gitu ya. Nah, terus gimana perasaannya udah jadi PNS? Bersyukur sih Pak. Iya bersyukur karena ya maksudnya cari kerja kan sekarang memang susah ya Pak. Nggak semudah itu, maksudnya banyak persaingan. Ya alhamdulillah Pak diterima di sini. Dan kebetulan waktu pemilihan dulu dari lulusan STAN itu memang diberikan kesempatan untuk milih 3 Pak kalau waktu angkatan saya. 3 instansi. Oh 3 instansi. Apa aja waktu itu? Dulu saya milihnya yang pertama Sekjen DPR Pak. Terus yang kedua saya milih Kementerian Koordinator Perekonomian Pak, Kemenkoeko. Sama yang ketiga saya milih Badan Intelijen Negara. Iya. Tapi kenapa kok milihnya Sekjen DPR? Itu tadi Pak, karena saya memang minat dari awal itu pengen bergerak di bidang diplomasi. Awalnya saya mikir mungkin nanti akan dibuka kesempatan untuk bergerak di bidang sana. Akhirnya saya berpikiran untuk masuk Sekjen DPR. Cuman ternyata setelah bekerja memang hal yang beda kan Pak antara eksekutif dan legislatif. Jadi ya dijalanin saja Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan ya. Tapi meskipun istilahnya bukan diplomat, tapi ada hubungan diplomasi. Kita kan ada namanya diplomasi parlemen. Jadi kita ada tunggakan dewan, BKSAP, ya Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi siapa tahu ya suatu saat itu keinginan bisa bagaimana merasakan hubungan dengan negara yang lain, ya parlemen. Jadi sistem pendukungnya ya, kebutuhan. Siapa tahu nanti kan Laili minta didampingi ya orang kota untuk misalkan ke forum apa kan gitu ya kan, forum internasional yang hubungannya dengan parlemen ya kan. Siapa tahu kan ya. Oke. Nah, kemudian keterimalah menjadi CPNS ya, sekarang PNS di Sekjen DPR, dan kebetulan jabatannya sebagai auditor. Nah, menurut Laili auditor itu apa sih? Mungkin banyak Kang Asep juga karena didatang oleh kaula muda juga ya, siapa ingin mengetahui auditor itu apa sih pekerjaannya? Jadi mungkin yang banyak dibingungkan itu udah ada auditor eksternal, kenapa ada auditor internal gitu ya Pak. Jadi maksudnya tugas kami di sini mendampingi sebenarnya untuk unit kerja dalam rangka memperbaiki tata kelola, kemudian meningkatkan kinerja begitu Pak. Jadi perbedaannya memang agak banyak sebenarnya antara auditor internal sama eksternal. Kita lebih jadi kawannya lah Pak, karena kita bergerak di lingkup internal itu sendiri. Jadi biar pemahaman buat para juga, kalau kita ini sebagai instansi pemerintah ya auditor eksternal ya, kalau di kita Sekjen itu berarti kan diauditnya oleh BPK ya, belum bisa keuangan. Nah kalau internalnya itu yang disebut dengan APIP ya, aparat pengawas intern pemerintah. Ya biasanya itu inspektorat, kalau kita kan inspektorat utama. Ya, kebetulan Laili sekarang di inspektorat 1 ya. Jadi inspektorat di Sekjen ini, inspektorat utama itu terbagi 2 ya, inspektorat 1 dan inspektorat 2. Senang nggak sih menjadi auditor itu? Kalau personally Pak, buat saya senang sih Pak, so far menjalani pekerjaan saya Pak. Maksudnya so far so good. Kalau gini ya, saya kalau bicara sama generasi ini langsung nggak apa-apa
apa santai, namanya juga bincang santai kan gitu. Jadi kita nggak ada sekat lah. Sejauh ini saya senang Pak karena uniknya jadi auditor itu Pak, setiap bulannya kan tugasnya pasti berbeda Pak. Di setiap tugas itu kita bisa review, kita bisa audit, dan kadang lingkupnya beda-beda juga. Jadi karena ya alhamdulillah sejauh ini saya masih menikmati Pak, karena ada hal baru yang bisa saya pelajari walaupun kadang pusing gitu, cuman alhamdulillahnya saya masih menikmati proses belajar ini. Iya, terus bagaimana nih? Kadang kan suka banyak pertanyaan ya di publik itu ya. Apa emang sekolah itu nyambung dengan dunia kerja? Kan suka ada perasaan yang pertanyaan begitu nih. Makanya kan saya mau nanya nih, pelajaran waktu di STAN itu kepake enggak di dunia kerja gitu? Kalau untuk pelajarannya Pak, mungkin ada beberapa yang terpakai. Kayak misal akuntansi pemerintah itu Pak, kita masih pakai walaupun nggak setiap pekerjaan kita memakai ya Pak. Mungkin waktu review LK kita pakai, waktu review RKKL kita masih ada relate lah Pak sedikit gitu. Cuman memang banyak hal yang kita tetap belajar dari nol sih Pak. Ya. Untuk audit ada di dulu kuliah itu ada namanya audit AKSK Pak, sektor komersil itu. Nah itu mungkin agak sangat berbeda dengan yang sektor pemerintah ini ya. Jadi to the point aja, straight to the point. Iya. Gitu ya. Sukanya apa sih menjadi auditor? Sukanya Pak, ini saya nggak pencitraan ya Pak. Oh iya, nggak usah pencitraan. Cuman alhamdulillah. Biasanya pencitraan itu piala citraan ini. Alhamdulillah ini sih Pak, karena pekerjaannya yang berbeda itu tadi, surat tugasnya beda setiap bulan. Jadi saya nggak monoton Pak kerjaannya. Jadi maksudnya antara satu bulan ini dengan bulan lainnya, atau antara pekerjaan ini dengan pekerjaan lain, tergantung penugasannya apa, itu berbeda gitu Pak. Jadi maksudnya kita nggak bosannya di situ sih Pak. Oke, itu sukanya ya, gitu ya. Nah sekarang sedihnya apa sih, atau yang nggak enak itu sebagai auditor tuh apa sih? Sedihnya ini sih Pak, mungkin kadang gak usah ragu, nggak apa-apa, ini kan buat apa pengetahuan ya, buat baraya akan aset. Sedihnya mungkin ini sih Pak, kami kadang kan pekerjaannya banyak nih Pak, mungkin membagi waktunya begitu, terutama sekarang karena sedang disambi kuliah kan Pak, jadi kuliah S1 ya, lanjut S1, insya Allah S2, amin, udah langsung S3 ya. Aduh, nggak tahu tuh Pak sanggup apa nggak? Ya, harus sanggup, anak muda harus sanggup ya. Terus lanjut. Jadi mungkin agak sedihnya itu sih Pak, karena ternyata manajemen waktu itu kayaknya terlihat simple ya Pak, cuman ketika dijalanin tuh sulit juga, maksudnya kadang saya pernah itu ngerjain sampai jam 4 pagi, paginya masuk masih kena marah. Nah itu sedihnya kayak gitu Pak. Siapa yang marahin? Ada apa pokoknya. Wah ada. Jadi kayak timnya ya? Bukan Pak, bukan. Pokoknya keanggotaan aja. Iya, atasnya keanggotaan gitu lah. Jadi kayak masih kena marah, padahal nggak tahu kalau ternyata ngerjainnya sampai jam 4 pagi. Maksudnya strugglingnya di situ gitu. Kadang hidup ini nggak adil kayak gitu Pak, biasa Pak anak muda. Tapi ya itu maksudnya dinamisnya kan Pak. Tapi akhirnya terlewati. Jadi begitu ya Pak ya, Kang Asep ya, kalau auditor itu kecenderungan kerja ya ketika melakukan audit, review ataupun evaluasi, dia tidak bekerja sendirian, tapi dia bekerja dalam sebuah tim. Nah timnya ini juga nggak sembarangan Baraya. Ada 4 ya. Pertama harus dipimpin oleh seorang, ada yang mengontrol ya, namanya DALTU ya, pengendali mutu. Nih biasanya jabatan auditornya udah tinggi ya, auditor utama. Nah kemudian di bawahnya ada pengendali teknis ya, DALNIS biasanya disingkat. Nih biasanya dijabat oleh auditor yang lebih rendah dari auditor utama ya, biasanya auditor manja. Nah, kemudian baru tuh ketua tim. Nah, biasanya ketua tim ini auditor muda ya, di bawah auditor manja. Barulah ke auditor tim ya, anggota tim, yaitu bisa auditor pertama, auditor terampil dan sebagainya. Jadi cara pekerjaannya begitu ya, jarang individual. Ya mungkin ketika penugasan bikin ini bisa individual, tapi hasil kerjanya adalah sebuah tim ya, bukan sebuah individu. Tapi tadi menarik ya, sedihnya tapi kok hanya waktu aja, capek kalau misalnya itu lumrah ya, itu di dunia kerja semua pasti ada. Pasti ada. Yang ingin Kang Asep tanya itu
terkait profesinya apa sih membuat sedih gitu? Kalau membuat sedih, so far sejauh ini sih ini ya Pak, mungkin ada stigma sih ya Pak. Oh, stigma. Stigma auditor internal yang enggak, wah kamu mah nggak bantuin gitu atau gini, kamu mah nggak bantuin, kayaknya masih ragu-ragu juga ya. Kasih bantuin aja ya. Oh mungkin begini kali ya stigmanya, oh ini auditor tuh suka nyari-nyari kesalahan. Padahal enggak, mereka itu bekerja secara profesional ya, punya standar. Karena kerja pengawasan itu intinya adalah memberikan kesimpulan ya dengan membandingkan antara data atau informasi dengan kriteria, kan gitu ya. Ya kriteria itu kan bisa peraturan ya, bisa pedoman, pokoknya kewajiban pun itu bisa menjadi kriteria. Makanya kan ketika bicara ada harga, apakah harga wajar atau enggak, nah lihat harga pasar contohnya. Jadi semua ada kriteria, nggak subjektif ya karena jadi bukannya nyari masalah ya, karena masalah udah muncul sendiri hari ketemunya sama auditor kan begitu. Jadi kita nikmati dulu kopi ya biar tambah rileks ya. Nggak deg-degan. Alhamdulillah nikmat banget Baraya Kang Asep. Oke, Baraya Kang Asep, kita lanjut lagi ya bincang-bincang santai ini masih bersama narasumber kita Balai gitu ya. Nah, oke, tadi sudah bicara suka dukanya gitu ya menjadi auditor. Nih, menurut Laili sebenarnya seorang auditor yang baik itu yang seperti apa sih? Seorang auditor yang baik ya Pak. Iya, yang bebas ini pendapat yang Laili aja. Karena saya menyadari Pak, maksudnya menjadi auditor kan hal yang agak kompleks ya Pak. Kita harus paham dari best practice-nya, kemudian kita harus, bahkan best practice tidak hanya satu hal yang perlu kita pahami karena kita bakal melakukan pengawasan terhadap hal itu. Jadi mungkin ya memang diharuskan seorang auditor harus paham ya Pak terkait proses bisnisnya, kemudian best practice-nya seperti apa, baru kemudian kita bisa mengawasi. Jadi ya harusnya seperti itu, tapi itu memang challenge buat kita Pak. Jadi memang tidak dalam satu waktu bisa menjadi seorang auditor yang baik, maksudnya harus over the time. Terus kalau Pak Piping selalu bilang sih Pak, kita harus selalu learning by doing. Jadi memang harus selalu belajar dari apa yang kita lakukan. Jadi Pak Piping itu siapa? Karena Pak Baraya saya mah nggak tahu kan siapa. Jadi Pak Piping itu salah satu auditor utama di Inspektorat Utama. Oke, jadi bicara auditor yang baik tentu dia harus memiliki kompetensi sebagai auditor ya. Nah, Kang Asep tuh sering lihat begini, ya. Ketika nama auditor tuh biasanya gelarnya itu panjang-panjang, CGA, Sepra, wah bisa sampai 10 tuh gelar sertifikasi ya. Mungkin buat pemahaman Baraya Kang Asep itu apa sih sertifikasi di Bogat Auditor itu? Jadi kalau untuk sertifikasi itu kan merupakan salah satu cara meningkatkan kompetensi ya Pak, baik dari pendidikan formal yaitu S1, S2, S3, dan cara lainnya adalah mendapatkan sertifikasi itu sendiri. Gitu ya? Iya. Oh, itu ada ujiannya ya? Ada Pak, ada pelatihannya, kemudian ada ujiannya juga. By the way, sekarang ini sertifikasi berapa? Saya kebetulan ini saya masih satu Pak. Iya, saya masih satu karena saya masih QGIA. QGIA. Itu artinya apa? Itu sertifikasi bidang apa sih buat akuntansi? Itu Qualified Government Internal Auditor. Oh, jadi auditor pemerintah yang bagus. Iya, ya. Jadi punya sertifikasinya ya, punya sertifikat. Susah nggak sih dapetnya itu? Alhamdulillah kemarin enggak sih Pak. Ya itu masih yang belum susah sih Pak kalau katanya. Oh. Dan itu sertifikasi itu berlaku seterusnya seumur hidup atau gimana? Atau harus di maintenance gitu loh? Kalau nggak salah itu berlaku terus Pak. Masih dalam satu jenis sertifikasi yang berlaku terus. Belum kayak CA atau CPA gitu Pak. Nanti kan pasti ke depan ini juga akan menambah berbagai sertifikasi. Kalau modalnya sertifikasi itu kenapa sih penting? Karena Kang Asep dia tuh mesti tuh kalau auditor tuh panjang-panjangan belakangnya sertifikasinya.
salah satunya itu sih Pak, untuk menjaga agar kita mungkin ingat terus ya Pak, jadi belajar terus gitu. Cuman selain sertifikasi kayaknya pendidikan formal menurut saya juga lebih penting Pak. Mungkin juga ya Baraya, sertifikasi itu penting untuk membuktikan ya, salah satu buktian ya kepada publik bahwa auditornya itu juga qualified gitu ya, dia punya sertifikasi, jadi jadi wah bukan auditor yang mamap aja, yang bukan hanya sekedar urusan akuntansi aja gitu ya, tapi ini dilengkapi juga dengan berbagai sertifikasi, karena sertifikasi di bidang auditor itu kan banyak ya. Ada yang anti fraud gitu ya, artinya ketika SEFRA ya. Nah, itu artinya ketika ada auditor di belakangnya ada SEFRA, berarti auditor dia mempunyai keandalan ya untuk menginvestigasi fraud ya, artinya kecurangan ya di dalam praktek pengelolaan keuangan ya. Gitu ya. Oke. Nah, selama ini pengalaman Heli ya ketika dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor, biasanya kendala atau hambatan itu apa sih yang biasanya dirasakan ketika melaksanakan tugas? Kendala atau hambatannya mungkin yang pertama tuh mendapatkan dokumen sih Pak. Gitu. Tapi alhamdulillah selalu dapat sih Pak pada akhirnya, walaupun membutuhkan waktu yang agak lama ya Pak. Ya terus kemudian mungkin saya juga masih belajar banyak ini Pak, cara berkomunikasi yang baik dan benar. Kadang kita maksudnya A tapi ditangkap B, kita maksudnya tidak menyinggung tapi ditangkapnya menyinggung begitu. Jadi itu yang tadi saya bilang Pak, makanya jadi auditor tuh proses yang panjang, nggak dalam satu waktu saja. Itu komunikasi sih Pak. Betul, jadi betul Baraya ya, profesi apapun ya memang kemampuan berkomunikasi itu menjadi penting. Bukan berarti semua profesi itu harus sekolah yang bidang komunikasi kan gitu ya. Ya, jadi komunikasi bisa banyak caranya lah ya kita belajar. Tapi komunikasi itu adalah salah satu skill ya kalau buat pegawai ya, mau ASN mau di swasta ya. Karena polisi aja kan juga perlu komunikasi yang baik kan begitu ya. Ya, pokoknya semua profesi itu memerlukan komunikasi yang baik ya, karena intinya biar tidak salah persepsi ya. Jadi yang kita maksud A dijawabnya B, yang maksudnya kita baik-baik jadi tersinggung. Nah, itu jadi komunikasi bagaimana ini bisa bagus gitu ya. Jadi apa yang pesan itu tersampaikan dengan baik ya. Ngomong-ngomong nih, kan kalau pekerja itu kan kadang sumpah juga ya. Kalau kita hidup kerja terus ya perlu dong ada refreshing. Biasanya hobi apa sih yang dari jalani? Kalau saya udah agak sumpah sih, biasanya saya badminton sih Pak. Oh badminton ya, suka badminton ya. Terus di kosan kebetulan ada gitar juga Pak. Jadi kadang kalau gitar ya. Ya tapi dikit-dikit loh Pak. Masih yang kunci dasar gitu. Kunci dasar berarti kali kapan-kapan kita harus duet ya. Saya dengan Mbak Leli ini. Ya, saya yang bergitar, Mbak Leli nyanyi atau kebalik? Yang gitar saya nyanyi ya. Saya nyanyi nggak bisa Pak. Oh nggak bisa ya. Mengaji bisa ya. Ya dikit lah. Ya. Alhamdulillah masih. Oke ya, tadi di samping olahraga tadi suka badminton ya, kemudian tadi bernyanyi ya, main gitar. Selain gitar, instrumen alat musik apa lagi yang bisa? Mungkin ini sih Pak, saya gabung di Duta Budaya Sejen, jadi main gamelan. Oh, gamelan, keren ya. Jadi ikut melestarikan budaya ya. Iya. Kebetulan karena udah belajar gamelan sejak SD kan Pak, jadi alhamdulillah di sini aja. Main gamelan aja apa ikut nyanyinya juga? Nyanyi nggak usah Pak. Oh nggak bisa. Biasanya bukan apa, seron, apa apa? Saya itu kalau dulu SD megang bunang penerus Pak. Yeah. Terus di sini lebih sering ke saron, dengung, bunang juga pernah Pak. Oh gitu ya, bagus ya. Karena kebetulan kalau di sini ini karawitannya Jawa ya. Iya betul Pak. Ya karawitannya Jawa ya. Mungkin karena banyak peminatnya kali ya.
mungkin suatu saat peminatnya banyak bisa aja karawitan Sunda kan, ya bisa juga kan. Cuma karena mungkin peminatnya nggak terlalu banyak ya. Kebetulan peminat karawitan Jawa yang banyak. Karena setahu Kang Asep itu kalau namanya Duta Karawitan ya. Duta Budaya. Duta Budaya itu juga sudah manggung kemana-mana ya. Sudah Pak. Iya. Kalau nggak salah pernah ke Surabaya juga ya. Pernah Pak itu RRI Surabaya, kemarin ke RRI Solo, terus terakhir di RRI Jakarta. Ikut juga tadi? Saya ikutnya yang di Solo Pak. Oh, di Solo ya. Yang di Surabaya belum ikut. Ke Jogja belum? Jogja belum Pak. Kan asli Jogja kan? Iya, saya asli Jogja. Oke ya, Baraya Kang Asep ya. Mungkin sebelum mengakhiri bincang-bincang santai ini, apa sih mungkin yang bisa disampaikan ya, atau pesan atau apa sih ya, kata-kata mutiara atau pembangkit motivasi atau Baraya Kang Asep terutama yang generasi muda. Silakan. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, pokoknya apapun cita-cita yang kamu ingin capai itu, bersemangatlah untuk mencapai itu Pak. Tidak ada yang salah dari semua cita-cita. Jadi selagi kamu pasti berusaha, pasti nanti ada jalan Pak. Oke, sebelum mengakhiri podcast ini, bahagia gak sih Rel dengan profesi sebagai ASN dengan auditor ini? Bahagia Pak. Maksudnya saya selain dari segi pekerjaan, alhamdulillah juga tadi yang seperti Bapak bilang tidak menutup kemungkinan kan Pak bakal bisa ke arah sana, karena selama 3-4 tahun ini bekerja di sini alhamdulillah banyak kesempatan yang saya peroleh Pak, terutama di bidang, kadang saya juga ikut konferensi internasional gitu Pak, jadi liaison officer gitu. Jadi alhamdulillah tetap bahagia sih Pak karena mendapatkan kesempatan itu. Iya. Jadi begitu ya Baraya Kang Asep ya, sesuai dengan moto Kang Asep ya, raihlah kebahagiaanmu dengan mengeksplorasi potensimu. Masuk kali ini dia punya potensi ya di bidang auditor, dan dia merasa senang gitu ya dengan profesi sebagai auditornya. Jadi menjadi auditor itu menjadi bahagia buat kehidupan Mbak Leli. Demikian, oke. Demikian Baraya Kang Asep. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya dengan narasumber yang berbeda.